Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Firmansyah, mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji, dengan nomor induk mahasiswa 1805742011015. Selamat pagi semuanya, berjumpa kembali. Selang lamanya tak berjumpa rekan-rekan semuanya, dan hari ini kita dijumpakan kembali dalam bentuk video dari via YouTube demi melaksanakan tugas pertemuan akhir, yaitu ujian akhir semester 4. Alhamdulillah, dengan perkembangan teknologi kita bisa melaksanakan tugas ujian akhir semester dengan walau hanya via daring ini. So, semua dipermudah, semua ada jalan. Langsung saja ke topik pembahasan kita kali ini, yaitu tentang hukum pidana di masa pandemi. Untuk mempermudah dalam memahami arti pembahasan ini, kita pahami tentang pembelajaran kita, yaitu hukum pidana. Saya mengutip dari pakar hukum Profesor Yatno, memberikan pengertian hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Larangan ini disertai ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukannya. Nah, itu demikian penjelasan singkat dari definisi hukum pidana. Yuk kita pahami lagi lebih jelas arti pandemi pada COVID-19. Pada 11 Maret 2020 lalu, World Health Organization atau kita kenal dengan singkatan WHO sudah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 atau juga disebut Coronavirus Disease 2019, COVID-19. Apa artinya? Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Dengan ditetapkannya status global pandemi tersebut, WHO sekaligus mengkonfirmasi bahwa COVID-19 merupakan darurat internasional. Artinya, setiap rumah sakit dan klinik di seluruh dunia disarankan untuk dapat mempersiapkan diri untuk menangani pasien penyakit tersebut meskipun belum ada pasien yang terdeteksi. Nah, itu dia penjelasan tentang pandemi COVID-19. Now, hari ini wabah dari pandemi COVID-19 yang tak habis-habisnya di layar kaca televisi kita menjadi nuansa corona. Kenapa? Hal ini sangat berpengaruh dengan keberlangsungan kehidupan manusia, yaitu kita sendiri. Nah, apa saja? Kita kembalikan lagi dengan persoalan tugas ujian akhir ini, yakni bagaimana melihat perubahan sosial dan timbulnya tindak pidana baru atau apa yang terjadi keresahan di tengah masyarakat, baik yang karena dilakukan oleh pemerintah. Kasus perubahan sosial sangat jelas kita rasakan hari ini. Semua negara sedang mengalami krisis berat akibat COVID-19, tetapi selalu ada kesempatan dan kesempitan, artinya mendapat efek kelebihan maupun kekurangan yang tak disangka. Kita mengalami revolusi perubahan sosial yang dipercepat, yang dapat dikelola dengan baik dan akan mempercepat proses Indonesia menuju negara maju. Revolusi yang selama ini berlangsung dalam orde 1-2 tahun, sekarang berjalan dalam 1-2-3 bulan. Kenapa? Sejak kasus ini diumumkan pertama kali bulan Maret 2020, terjadi perubahan sosial masyarakat beserta dampak sosial ekonomi karena pandemi ini. Beberapa bentuk perubahan sosial yang saat ini terjadi di antaranya. Yang pertama, pembatasan mobilitas dengan diam di rumah. Guna mencegah penyebaran COVID-19, masyarakat dibatasi mobilitasnya dan harus diam di rumah. Kantor dan sekolah diselenggarakan dari jarak jauh, dari rumah dengan mengadaptasi kerja, belajar, dan bahkan ibadah secara online. Kedua, menjaga jarak sosial atau jarak fisik, di mana masyarakat harus mengurangi pertemuan dalam jumlah banyak dan juga selalu menjaga jarak kurang lebih dari 2 meter untuk mencegah penularan virus. Ketiga, peduli kesehatan. Mau tidak mau, masyarakat menjadi lebih peduli dengan berbagai informasi terkait kesehatan. Yang keempat, adaptasi teknologi. Pandemi ini menyebabkan perubahan sosial yang positif, yaitu secepatnya adopsi teknologi untuk bekerja, sekolah, ibadah, dan interaksi sosial lainnya. Contoh lainnya, revolusi perubahan sosial yang mempengaruhi perubahan tingkah laku masyarakat adalah terkait tradisi pernikahan. Pernikahan adalah salah satu ritus budaya penting masyarakat sejak lahir dan mati. Pernikahan dirayakan dengan keramaian dan mengundang masyarakat luas. Karena pandemi ini, masyarakat yang nekat menyelenggarakan acara perkawinan dengan terbuka malah menuai kecaman dan dapat dibubarkan. Acara perkawinan sekarang mengalami revolusi dengan keluarga inti dan bahkan online. Selain itu, proses penguburan jenazah, budaya di Indonesia untuk menghormati yang meninggal dunia dengan proses penguburan jenazahnya, yang hadir bukan hanya keluarga intinya saja, namun semua kenalan. Terdapat juga perubahan sosial terkait di mudik hari raya. Mayoritas masyarakat Indonesia melakukan mudik untuk merayakan Idul Fitri. Sebagian mudik ketika musim liburan, Natal, dan Tahun Baru. Sementara masyarakat Madura memilih mudik ketika Idul Adha. Dampak dari perubahan sosial tersebut tentu beragam. Misalnya, perubahan sosial menyebabkan solidaritas meningkat. Masyarakat mulai menggalang dana untuk bantuan kepada yang terkena dampak COVID-19. Dunia bisnis mulai mengepakkan strategi dengan melakukan penjualan online. Masyarakat pun mengurangi perilaku belanja ke toko sehingga penjualan online meningkat. Yang terberat adalah ancaman krisis ekonomi di depan mata. Jika pandemi ini tidak diatasi dengan baik, yang ditakutkan adalah munculnya kemiskinan dan kriminalitas. Dan memang benar, fakta tindak pidana pun bermunculan dengan alasan yang bermacam ragam. Perubahan sosial akibat COVID-19 yang sangat cepat dan tidak direncanakan ini akan menimbulkan tantangan tersendiri bagi masyarakat ataupun pemerintah dalam penanganannya.
Bagi masyarakat harus bisa menjaga ketahanan mental dan hati hingga pandemi ini berakhir. Tetapi sampai kapan kejenuhan dan keresahan bagi masyarakat yang berdiam diri di rumah bisa menimbulkan dampak buruk dan bisa mempengaruhi lingkungan terdekat. Dalam beberapa bulan terakhir, penyebab wabah COVID-19 tidak hanya berdampak pada aspek sosial ekonomi, namun hingga penegakan hukum. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas masyarakat dibatasi melalui terbitnya PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar yang dikenal dengan PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Keresahan selanjutnya hingga ke persoalan ekonomi, seperti jutaan orang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja atau dikenal dengan singkatan PHK lantaran dunia usaha mengalami kesulitan keuangan. Pandemi global penyebaran virus Corona ini membuat lesu usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Namun, sebagian kalangan menilai penerapan PSBB di sejumlah daerah belum efektif. Salah satu indikatornya banyak aturan yang dilanggar dan jumlah angka pasien positif COVID makin terbilang tinggi di wilayah tersebut. Penegakan hukum pun salah satu antisipasi meningkatnya angka kejahatan di tengah pandemi COVID-19. Karena sangat berdampak pada persoalan ekonomi. Berdasarkan hasil evaluasi Polri, kata Yori menunjukkan peningkatan angka kejahatan sepanjang penerapan PSBB ini di beberapa daerah. Jenis kejahatan didominasi pencurian dengan pemberatan dengan sasaran minimarket. Salah satu catatan Komnas HAM terkait penerapan PSBB ini adalah penegakan sanksi secara tegas berupa denda atau kerja sosial. Sanksi perlu diberikan secara tegas bagi pihak yang melanggar aturan PSBB termasuk perkantoran yang masih beroperasi. Penegakan hukum PSBB. Belum lama ini DKI Jakarta akhirnya menerapkan sanksi sosial dan denda bagi pelanggar PSBB sebagaimana diatur peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 41 tahun 2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pasal 11 ayat 1 menyebutkan setiap orang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 orang di tempat atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi 1. Administrasi teguran tertulis 2. Sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi, atau yang ketiga denda administrasi paling sedikit itu Rp100.000 dan paling banyak itu di Rp250.000. Ayat 2-nya yang menyebutkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh kepolisian. Praktiknya masyarakat yang melanggar mulai dikenakan sanksi berupa teguran, push up, hingga sanksi sosial berupa pembersihan sarana fasilitas umum dengan menggunakan rompi oranye bertuliskan pelanggaran PSBB. Begitu pula sanksi denda. Perwira menengah polisi itu mengingatkan masyarakat agar mematuhi aturan PSBB sebab boleh jadi sanksi hukuman bagi pelamar bisa lebih berat bagi kepolisian. Pasal yang diterapkan terhadap pelanggaran dan tindak pidana sepanjang pemberlakuan PSBB antara lain pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan ancaman maksimal 1 hingga 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp100 juta. Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp100 juta. Sebagaimana kita ketahui, wabah COVID-19 berdampak terhadap ekonomi masyarakat yang mendorong orang melakukan kejahatan. Selama Maret dan Mei 2020, terjadi beberapa kasus kejahatan jalanan berupa pencurian dengan kekerasan yang lazim disebut begal. Ditambah lagi kebijakan Kemenkumham yang melepaskan 39.273 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi di seluruh lapas dan rutan. Upaya ini untuk mencegah penyebaran virus corona di lapas, rutan, lapas khusus anak, dan sekaligus mengurangi kapasitas rutan dan lapas. Dia melihat meningkatnya kejahatan jalanan karena dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan situasi penerapan PSBB membuat para pelaku kejahatan lebih leluasa berkeliaran. Dampak COVID-19 banyak orang di PHK, dirumahkan, ruang gerak perusahaan dibatasi, omset UMKM menurun, bahkan tak beroperasi sama sekali. Hal ini menyebabkan banyak orang jatuh miskin sehingga mendorong orang melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya ojek pangkalan, ojek online. Semenjak ada pembatasan sosial, otomatis mereka tidak ada pekerjaan dan penghasilan. Bagaimana kelangsungan hidup mereka? Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan bantuan langsung tunai atau disingkat dengan BLT, namun apakah tepat sasaran dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut? Bagi pemerintah, tantangan adalah harus bisa membuat kebijakan yang tepat dan bersinergi dengan berbagai stakeholder. Karena saat ini terlihat kebijakan yang dibuat masih terkesan sendiri, lambat.
Kedepannya, perubahan perilaku masyarakat yang positif tetap dipertahankan. Dengan demikian, revolusi perubahan sosial mampu menjadi Indonesia menuju negara maju. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Heni selaku dosen pembimbing mata kuliah hukum pidana saya. Tetap pantengin terus berita update terkini COVID-19, jaga jarak, jaga kesehatan, cuci tangan yang rutin setiap hari. Berpergian keluar rumah hanya dengan hal yang penting. Jangan lupa pakai masker masing-masing. Semoga tetap produktif walau hanya di rumah aja. Sekian dari saya mohon undur diri dari Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.